Matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel ini, channel yang memberikan berbagai informasi terkait pendidikan. Semoga channel ini semakin memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan secara gratis, klik subscribe, klik like video, dan jangan lupa komen yang membangun. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 8 dengan topik mencari volume prisma, lanjutan dari video sebelumnya. Di media berbagi ini disusun oleh Ikhwandi Jayanto, Provinsi Lampung, dan hak cipta dilindungi. Jadi silahkan sahabat matematika bisa menyaksikan video ini, bisa dibagikan, tapi mohon tidak untuk di download kemudian diedit ulang untuk disebarluaskan dalam hal konteks apapun, karena itu menyalahi hak cipta. Baik, kita akan mulai saja untuk materinya. Nah, apa sih manfaat dalam mempelajari materi ini? Banyak sekali manfaatnya. Di sini hanya saya tampilkan beberapa saja, yaitu guna untuk mengukur atau mencari isi atau banyaknya air atau berat air dalam suatu kolam renang, atau bisa juga untuk mengukur berapa luasnya dalam isi tenda itu. Volume prisma, kita lihat sebuah bidang ya, ini juga berbentuk balok ya. Volume balok apa? Oke ya, panjang kali lebar kali tinggi ya, masih ingat? Oke. Kemudian dari satu balok ini kita belah ya, belah tengah-tengahnya menjadi dua, berbentuk prisma segitiga ya. Kemudian coba pikirkan, lalu volume prisma itu seperti apa? Ya, bisa dikatakan setengahnya dari volume balok ya. Oke, kita akan lebih bahas secara merinci di sini. Volume prisma tegak. Rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Kok bisa? Oke, dari mana ya rumus tersebut diperoleh? Kita akan cari tahu. Ikat volume balok, ya, panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat baloknya ini. Jika kita potong balok tersebut menurut diagonal BD, ya, diagonal BD dan diagonal FH, maka balok akan terbelah menjadi dua. Kita lihat ini ya, kita belah. Oke, kita belah ya. Ya, menjadi dua. Jadi volume prisma ABD EFH bisa diperoleh dari setengahnya volume balok ABCD EFGH. Kemudian volume balok itu panjang atau P, lebar atau L, dan tinggi atau T. Kemudian panjangnya itu kan AB, lebarnya itu AD, tingginya FB ini. Berarti AB dikali AD itu, AB dikali AD itu adalah luas alasnya ya, atau luas segitiga, luas alas atau luas persegi panjang ya, luas alas atau luas persegi, luas alas atau luas segi empatnya ini ya, ABCD atau luas ABCD.
kali FB. Nah, ketika luas ABCD ini dikali setengah itu sama saja dengan luas segitiga ABD, ya kan? Luas ABCD kalau dikali setengahnya berarti kan sama saja dengan luas segitiga ABD dikali FB ini tetap ya FB nya, sehingga luas segitiga ABD ini itu kita beri nama luas alas dikali dengan tinggi. Nah, jadi volume prisma ini adalah luas alas dikali tinggi. Karena segitiga ini kan setengahnya dari ABCD kan ya. Ya, sepertinya silahkan dipahami ya sahabat matematika. Kita ambil kesimpulan. Untuk setiap prisma, rumus menghitung volume adalah volume sama dengan atau V sama dengan LA dikali T. V-nya itu volume prisma, LA-nya itu luas alas prisma, dan T-nya itu adalah tinggi prisma. Dengan catatan: 1. Pada prisma, luas alas tergantung pada jenis prisma itu. Yang kedua, luas alas sama dengan luas tutupnya. Luas segi 6 beraturan. Kita sudah cari ya. Penjelasannya ada di video rumus luas permukaan prisma. Didapat luas segi 6 beraturan atau L sama dengan 3/2 dikali S kuadrat dikali akar 3. L-nya luas segi 6 beraturan, S-nya itu panjang sisi segi 6 itu. Rumus luas segitiga ada dua jenis ya, ada setengah dikali A dikali T atau A kali T bagi 2, atau dengan L sama dengan akar dari setengah K dikali dalam kurung setengah K dikurangi S1 dikali dalam kurung setengah K dikurang S2 dikali dalam kurung setengah K dikurangi S3. Penjelasannya ini ada dan sudah saya jelaskan di luas permukaan prisma ya. Kita langsung lanjut saja. Volume prisma tegak segi 6. Jika ini digabungkan menjadi ya prisma tegak segi 6. Dengan luas yang ini ya, A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Dan ini adalah gambar alas prisma tegak segi 6-nya. Ingat, volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Volume prisma tegak segi 6 adalah volumenya berarti luas A1 ditambah luas A2 ditambah luas A3 ditambah luas A4 ditambah luas A5 ditambah luas A6 dikali tinggi prismanya. Sehingga ini kita bisa simpulkan jumlah luas alasnya dikali tinggi prisma, sehingga volume itu luas alas dikali tinggi. Tetap sama ya untuk mencari volume prisma tegak segi 6-nya. Volume prisma tegak segi N. Misalkan prisma tegak segi N ya, kita tidak tahu N-nya berapa ya, segi keberapa. Alas prisma tegak segi N. Ingat, volume prisma itu luas alas dikali tinggi prisma. Sehingga volume prisma tegak segi N ya berarti volumenya itu luas A1 ditambah luas A2 ditambah luas A3 sampai ditambah luas A ke N dikali tinggi prisma. Sehingga volumenya itu ya jumlah luas alas dikali tinggi.
atau volume itu LA dikali T. LA itu luas alas, T-nya itu adalah tinggi prisma. Nah, ini sebenarnya sama saja ya, untuk prisma segi keberapa itu ingat volumenya itu luas alas dikali tinggi prisma. Contoh soal yang pertama. Perhatikan prisma ABC, DEF di kanan ini. Jika AC sama dengan DF sama dengan 8 cm, sedangkan panjang BC sama dengan panjang EF sama dengan 6 cm, panjang AD itu 15 cm, dan sudut F sama dengan sudut C itu 90 derajat atau siku-siku. Hitunglah volume prisma itu. Penyelesaian. Kita ketahui panjang AC sama dengan DF sama dengan 8 cm. Panjang BC sama dengan EF sama dengan 6 cm. Panjang AD itu sebagai tinggi prisma yaitu 15 cm. Sudut F sama dengan sudut C sama dengan 90 cm. Ditanyakan volumenya. Kita jawab, volume itu luas alas dikali tinggi. Luas LA itu luas alas ya. Alasnya itu segitiga, berarti luas segitiga. Sehingga luas segitiga itu kan alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya itu 8 cm, tingginya 6 cm. 8 dikali 6 dibagi 2. 8 kali 6 itu 48, dibagi 2 itu hasilnya 24 cm persegi. Sehingga volumenya itu luas alas dikali tinggi yaitu 24 cm persegi dikali tinggi prismanya itu 15 cm. Hasilnya 24 kali 15 itu 360 cm kubik. Ingat kubik, kenapa? Karena cm persegi dikali cm pangkat 1 ya. Pangkatnya ketika dikali berarti pangkatnya ditambah. Contoh soal yang kedua. Diketahui prisma segitiga dengan panjang AB sama dengan 4 cm, panjang DO itu 5 cm, panjang AE 10 cm, dan siku-siku di titik O. Hitunglah volume bangun tersebut. Kita jawab, volume prisma itu luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya karena segitiga berarti setengah kali alasnya AB, tingginya DO. Kemudian tinggi prismanya itu AE. Sehingga setengah dikali AB-nya, panjang AB-nya itu 4 cm, panjang DO-nya itu 5 cm, dan panjang AE-nya itu 10 cm. Sehingga setengah dikali 4 dikali 5 itu 10, dikali 10 hasilnya 100 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut yaitu 100 cm kubik. Contoh soal yang ketiga. Sebuah prisma segitiga seperti gambar di samping memiliki luas alas 25 cm persegi dan tinggi 15 cm. Hitunglah volume prisma tersebut. Kita ketahui ya, luas alasnya 25 cm persegi, tinggi prismanya 15 cm, dan ditanyakan volume prismanya. Kita jawab, volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu 25, tingginya itu 15, berarti 25 dikali 15 hasilnya 375 cm kubik.
Jadi volume prisma tersebut adalah 375 cm3. Contoh soal yang keempat. Pada prisma segi 5 EFGHI JKLMN di bawah ini, alasnya itu EFGHI merupakan segi 5 beraturan dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi prisma 14 cm. Jika titik O adalah titik pusat alas dan OP sama dengan 5,5 cm, tentukanlah volume prisma tersebut. Penyelesaian. Kita ketahui sisi segi 5 EFGHI itu 8 cm, tinggi prismanya 14 cm, panjang OP-nya itu 5,5 cm. Ditanyakan volumenya. Kita jawab. Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu, ingat rumusnya ya, 5 dikali luas segitiga EFO dikali tinggi prisma. Berarti 5 dikali luas EFO itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti alasnya itu EF yaitu 8 cm, tinggi segitiganya itu 5,5 cm dan dibagi 2. Nah, kita lihat ya, ini itu adalah luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi, atau bisa dituliskan luas segitiga itu A dikali T bagi 2. Dengan A itu alas segitiga, T tinggi segitiga. Kemudian tinggi prismanya itu 14 cm. Sehingga 5 dikali 8 dikali 5,5 dibagi 2, hasilnya 8 dibagi 2 itu 4. 4 kali 5,5 22 dikali 5 dikali 14, 5 kali 22 itu 110 dikali 14, hasilnya 1540 cm3. Jadi volume prisma EFGHI JKLMN itu 1540. Contoh soal yang kelima. Prisma ABCDEF GHI JKL seperti gambar di bawah mempunyai alas berbentuk segi 6 beraturan dengan sisi 12 cm. Jika tinggi prisma itu 20 cm, tentukanlah A. luas alasnya, B. volume prisma itu. Penyelesaian. Diketahui sisi alas itu sama dengan S sama dengan 12 cm. Tinggi prisma itu T sama dengan 20 cm. Ditanyakan A. luas alas sama dengan LA, B. volume. Kita jawab A. LA luas alas itu sama dengan, ingat luas segi 6 beraturan itu 3/2 dikali S kuadrat dikali akar 3. Dengan L nya itu luas segi 6 beraturan dan S nya itu panjang sisi segi 6 itu. Sehingga luas alasnya itu 3/2 S kuadrat akar 3, yaitu 3/2 dikali panjang sisinya itu 12, berarti 12 pangkat 2 dikali akar 3, sehingga 3/2 dikali 12 kuadrat itu kan 12 kali 12, hasilnya 144 dikali akar 3. 3/2 dikali 144 itu 216.
akar 3. Tetap ya akar 3-nya. Jadi luas alasnya itu 216 akar 3 cm persegi. Untuk volume berarti luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu 216 akar 3 dikali tinggi prismanya itu 20 cm. Jadi 216 dikali 20 itu 4320 dikali akar 3-nya tetap ya. Sehingga volume prisma itu adalah 4320 akar 3 cm kubik. Contoh soal yang ke-6. Pada prisma di kiri ini diketahui luas sisi tegak itu 756 cm persegi. Tentukanlah A. nilai tinggi prismanya, B. volume prisma itu. Penyelesaian. Diketahui luas sisi tegaknya 756 cm persegi. Sisi alasnya yaitu S1 nya itu 13, sisi keduanya 14, sisi ketiganya 15. Ditanyakan yang A tinggi atau T cm, yang B volume prisma itu. Kita akan selesaikan. Kita jawab ya, luas sisi tegak itu kan keliling alas dikali tinggi. Kita masukkan luas sisi tegaknya tadi 756. Keliling alasnya itu 13 tambah 14 ditambah 15, baru dikali tinggi prismanya itu T cm. Sehingga 756 sama dengan hasil penjumlahan dari 13 ditambah 14 ditambah 15 itu 42 cm dikali T cm. 42 itu dikali berapa biar hasilnya 756? Karena perkalian berarti menjadi operasi pembagian. Jadi 756 dibagi 42. Berarti T cm-nya adalah 18 cm. Jadi tinggi prisma itu T cm sama dengan 18 cm. Untuk yang B itu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kita pakai rumus yang ini ya. Untuk kelilingnya itu kan 42 cm ya tadi ya, udah kita cari ya. Kemudian setengah kelilingnya berarti setengah dikali 42 itu 21. Jadi kita masukkan ke sini. Setengah K-nya diganti dengan 21 ini ya. Diganti 21. Kemudian sisi satunya itu 13, sisi 2-nya 14, sisi 3-nya 15. Sehingga 21 dikali 21 dikurangi 13 8, 21 dikurangi 14 7, 21 kurangi 15 6. 21 kali 8 kali 7 kali 6 itu diakarkan hasilnya 84 cm kuadrat. Sehingga luas alas dikali tinggi berarti 84 cm persegi dikali 18 cm. Hasilnya 1512 cm kubik. Baik, sahabat matematika, kita sudah menyaksikan materi volume bangun ruang prisma. Saatnya kita berlatih soal untuk volume prisma. Silahkan nanti dicatat soalnya di buku tulis, kemudian dikerjakan di buku latihan, dan silahkan dituliskan juga hasilnya di kolom komentar. Selamat mengerjakan, selamat sukses, dan salam matematika. Latihan soal yang pertama. Sebuah prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika tinggi prisma tersebut 20 cm, maka berapakah volumenya?
Latihan soal yang kedua. Diketahui panjang AB itu 6 cm, panjang DO itu 5 cm, dan panjang AE itu 12 cm. Hitunglah volume bangun di samping. Latihan soal yang ketiga. Sebuah prisma segitiga mempunyai luas alas 112 cm persegi dan tinggi prisma 8 cm. Berapakah volume prisma segitiga tersebut? Ada pilihannya, yang A 224 cm3, yang B 326 cm3, yang C 448 cm3, yang D 896 cm3. Latihan soal yang keempat. Suatu prisma tegak dengan alas cacar ginjang, panjangnya 4 meter, lebarnya 6 meter, dan tingginya prisma itu 8 meter. Berapa volume prisma tersebut? Tuliskan satuannya ya, jangan lupa. Latihan soal yang kelima. Volume sebuah prisma tegak segi 4 dengan alas berbentuk persegi adalah 250 cm3. Jika tinggi prisma tersebut 10 cm, maka tentukan luasnya. Latihan soal ke-6. Diketahui volume sebuah benda berbentuk prisma alas segitiga adalah 168 cm3. Jika luas alas prisma tersebut adalah 24 cm, hitung tinggi prisma tersebut. Latihan soal yang ke-7. Diketahui prisma tegak yang alasnya segitiga siku-siku dengan ukuran sisi rusuk siku-siku alasnya itu 6 cm dan lebar 5 cm serta tinggi prisma 4 cm. Tentukan A. Berapakah volume prisma tersebut? B. Jika sisi siku-siku alas dan tinggi prisma tersebut bertambah 1 cm, berapakah volume prisma sekarang? Yang C. Jika panjang sisi siku-siku bertambah 4 cm dan 3 cm, serta tinggi prisma bertambah 2 cm, berapakah volume prisma sekarang? Soal yang ke-8. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 25 cm, hitunglah A. Panjang sisi miring pada alas, B. Luas prisma. Walaupun di sini membahas materi volume prisma, tapi di sini saya berikan soal juga luas prisma ya. Karena luas prisma sudah kita bahas di video sebelumnya. Latihan soal yang ke-9. Diketahui sebuah benda kaleng berbentuk prisma tegak berisi minyak tanah 27 liter. Bila luas alas kalengnya itu 450 cm persegi, hitunglah tinggi kaleng minyak tanah. Latihan soal yang ke-10.
Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm dikali 8 dm dikali 6 dm berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm persegi dan sudah terisi air setinggi 12 cm, berapakah liter air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah motivasi dan rasa cinta terhadap matematika. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, like video dan tuliskan komentar yang membangun. Sampai jumpa, saya akhiri. Salam sehat, salam damai, salam toleransi, dan salam matematika.